trik-trik dalam mendakwahkan tauhid tasawuf kepada masyarakat. Tentu ini banyak versi. Kalau menurut kami antara lain yaitu mudahkan diri bersilaturahmi, kemudian jangan segan-segan menghormati seseorang walaupun orang itu lebih rendah dari kita, dan terus saja membicarakan kelebihan-kelebihan ilmu sufi dan menceritakan orang-orang yang sudah berada dalam ilmu tasawuf ini bukanlah orang-orang alim-alim, tetapi orang-orang yang awam. Dan ceritakan juga kalau menurut kami orang-orang yang mendapatkan ilmu sufi ini bukan dengan banyak ilmu, tetapi dengan mencintai guru, dengan bersumpah, dengan hadir guru setiap saat di dalam batin. Ini yang membuat hatinya cemerlang dan tempatnya termudah mendapatkan ilmu kesucian ini. Ilmu inilah yang disebut dengan ilmu yang ghairu tasab, memang tidak bisa diusahakan. Yang hafal ilmu ini sulit. Ilmu ini dengan sumpah batinnya yang sempurna. Lalu setiap saat hadir guru di dalam batin kita, mencintai guru tanpa ragu. Tidak boleh ada dalam batin sedikit saja guru tidak benar, tidak boleh. Apapun guru kita melakukan, kalau belum mampu kita membenarkan, nanti kita yang salah. Misalnya banyak gagal paham yang sekarang terjadi tentang pembakaran buku karena tidak sampai memahami apa yang dipaham oleh Abiyah. Banyak gagal, masih memikir-mikir seandainya tidak dibakar sungguh lebih bagus. Tidak seperti itu. Sebenar-benar ucapan atau sebenar-benar pemikiran murid adalah sesalah-salah gurumu. Habis kita berpikir paling benar. Itu jika guru kita salah masih benar guru juga. Betullah kita duduk dalam ilmu sufi ini, dan itu sampaikan kita kepada masyarakat. Tidak akan pernah sampai kepada halarat ilahi dengan ilmu, dengan kitab kita. Kita melihat banyak masyarakat kita, baik Labuan Haji dan wilayah-wilayah yang lain, orang-orang awam lebih banyak mendapat ilmu sufi ini daripada orang-orang alim, karena terhijab dengan ilmu-ilmu kitabnya. Ini yang perlu kita ceritakan kepada masyarakat kita. Tidak perlu mempercayai ulama-ulama zahir. Ulama itu benar juga, tetapi di dalam kitab Sursal ini disebutkan jika kita tidak berada dalam tarekat sufi, walaupun kita ulama besar, apa baik ulama, kita sudah menjadi ulama besar pada zamannya, tapi jika kita tidak berada dalam tarekat sufi, kita tidak akan pernah sampai kepada orang. Disambung lagi oleh Syekh Daru dalam kitab Sursal ini, walaupun kita sudah baca 1000 kitab. Ini yang perlu kita sampaikan pada masyarakat, kepada orang-orang yang belum mencintai Abiyah, dan ceritakan juga mengenai perjuangan kita saat ini bukan perjuangan materi, tidak ada di dalamnya nafsiyah, kepentingan-kepentingan tidak ada. Yang ada kita perjuangkan iman. Pertama iman kita masing-masing dan iman umat. Ini yang selalu diperjuangkan oleh Abiyah. Terus saya melihat, terus kita melihat yang letih. Abiyah tiap hari ke Rampiji, ke Posko, ke Balai Terapung, ke Sila Mustanisi, ke pesantren Firailallah. Tiap hari menjenguk, melihat, bahkan membawa uang untuk ongkos tukang-tukang yang mereka setiap saat bekerja untuk Abiyah. Apa yang Abiyah lakukan? Abiyah sangat sayang dan cinta pada umat, karena iman umat pada akhir zaman sangatlah merosot, bahkan hancur, berkeping-keping.
Seharusnya pemerintah sekarang ingin melakukan apapun harus berdialog dulu dengan Nabi, meminta pendapat, bukan malah melarang-larang atau memotong pendapat Nabi. Ini hal-hal yang kita lakukan, dan kemudian mudahlah dalam bersedekah, memberi, agar masyarakat juga bisa meniru. Jamaah PDT memberikan contoh dalam segala hal. Pertama dalam bidang ibadah, dan yang kedua dalam bidang sedekah, memberi. Mudah, karena tidak sampai kita kepada Allah dengan ilmu saja, tetapi juga Buya mengatakan kadang-kadang orang sampai kepada Allah bukan dengan banyak ilmunya, banyak amalnya, tapi banyak sedekahnya juga sampai. Jadi ini yang menurut kami hal-hal yang perlu kita lakukan. Demikian kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.